Peringatan, dokumenter ini mengandung banyak deskripsi mengenai kekerasan seksual dan bunuh diri yang mungkin dapat memicu trauma. Dari awal, dokumenter ini udah ngasih rekaman suara asli interaksi korban dan pelaku ketika sedang dilelehkan. Di sini akan menyorot 4 pemimpin sekte sesat di Korea Selatan, diawali dengan sebuah gereja yang didirikan oleh Jong Myung-suk atau kita singkat aja sebagai JMS. Pengikut gereja ini banyak sekali. JMS juga sering menyebut dirinya sebagai Mesias. Jadi apapun yang dikatakan akan dituruti oleh pengikutnya, termasuk sesi khusus antara JMS dan wanita di bawah umur yang berlanjut ke kekerasan berkedok ritual ketuhanan. Tokoh kedua adalah Park Sun-ja. Dia adalah pendiri perusahaan kerajinan tangan bernama Five Oceans yang tiba-tiba menjadi kelompok religius. Dia dianggap sebagai bunda suci yang sering minta dana untuk investasi di Five Oceans. Tapi tentu saja ini adalah investasi bodong. Polisi mulai menyelidiki Park Sun-ja karena ditemukan diri massal yang terdiri dari 31 korban. Tokoh ketiganya adalah Kim Ki-sun, pendiri sekte bernama Baby Garden. Di sekte ini dia membuat peraturan aneh dan menggunakan kekerasan hingga membunuh 3 pengikutnya, 2 diantaranya adalah anak kecil. Dan yang terakhir adalah seorang pastor yang mengaku bisa menyembuhkan pasien secara spiritual karena dirinya adalah Kristus. Pastor ini punya akal untuk menggunakan teknik pencahayaan seolah Tuhan benar-benar turun untuk menemuinya. Dia melakukan banyak kejahatan finansial dan pelecehan seksual pada pengikutnya. Itu sebab orang bilang, orang hukum paling berpotensi mempermainkan hukum. Orang hukum bisa membolak-balikkan kebenaran. Tapi aku akan berkata pada pendeta pun sama. Itu sebab Anan hati-hati ya. Kau, aku siap-siap kita ke neraka. Kalau tidak menegakkan hukum itu dengan tepat. Kebenaran bisa jadi salah-salah, bisa jadi benar. Bolak-balik, pendeta pun sama. Yang gak diajarkan Tuhan dikatakannya, semua ngikut. Itu sebab kalian hati-hati. Jangan pernah ikut pendeta. Ikut orang yang bicara benar, yang mungkin jabatannya pendeta. Jangan pernah kagum sama pendeta. Kagum pada kebenaran yang dihidupi oleh pendeta. Ini penting. Sehingga memang kemudian kita akan menjadi makin terasing sendiri di dunia yang belok-belok. Ini kita mesti lepaskan berat dong. Inilah pengaruh orang banyak ini. Sehingga mereka rela menjadi saksi untuk memenuhi hukum Taurat. Harus ada 2 saksi. Tapi saat bersama mereka langgar hukum Taurat karena mereka saksi dusta. Gila ya. Di mana itu? Panggung pengadilan agama. Hakimnya, jaksanya, imam semua itu ahlinya Taurat itu. Lebih jahat kan? Sejarah menjatuhkan keputusan-keputusan agama selalu lebih sadis daripada keputusan pengadilan. Galileo diputuskan mati keputusan agama. Ngeri ya. Politik pengadilan tidak bisa semena-mena. Kalaupun mereka putar balikkan, tapi itu biasanya masih kelihatan. Ada unsur yang boleh mengiyakan. Tapi kalau seperti kasus Galileo, kasus John Huss, sama sekali nggak ada salah. Hanya karena berbeda dengan pemimpin agama, dibakar dia hidup. Gila ya. John Huss abad 11, Galileo juga mati, dianggap penyesat oleh gereja. Jadi kalau kita baca sejarah itu mengerikan, saudara yang kasih. Cukup gereja bilang salah, hukumannya mati. Rajam dirajam. Mengerikan. Itu sebab kalau kita belajar sejarah itu hitam pekat, maka demi Tuhan, jangan bangga kau karena kau Kristen. Tapi kalau mau bangga, banggalah karena kau murid Kristus. Kau lakukan apa yang Yesus mau. Karena Kristen sebagai agama, lembaran hitamnya pekat, mengerikan. Tidak lebih baik dari agama lain. Tapi para pengikut Kristus, yes, bermutu luar biasa.